Ya, anak-anak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya mujibas sa'ilin. Ya, selesai berdoa. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita lanjutkan untuk absen. Ya. Nomor absen pertama yaitu Abu Zaki. Abu Zaki mana? Oh ya. Afif Aulia ada. Aini Nur Soleha ada. Terus absen nomor 4 Aziz apa? Aziz? Oh, Aziz sakit. Ya sakit. Selanjutnya absen nomor 5 Rosid Nihru. Rosid jangan rame. Ya, Rosid hadir. Terus lanjut nomor absen nomor 6 Ahmad Jamil Fadi. Jangan tidur, masih pagi lo mau tidur. Bangun itu sebenarnya bangun. Rosid bangun kami. Lanjut absen nomor yang terakhir Muhammad Ridho hadir. Oh, masih ada lagi ketinggalan, yaitu Siti Khalifah hadir semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini yang tidak hadir hanya Aziz ya, Aziz Al-Karami karena sakit. Sebelumnya siapa yang ingat pertemuan sebelumnya kita membahas apa anak-anak? Ayo, siapa yang ingat? Ayo, siapa? Pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Ayo, siapa yang ingat? Apa Mbak ini? Ya, benar sekali. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang interaksi sosial. Dan pertemuan kali ini kita bahas apa? Masih bingung ya? Kalau nggak belajar di malam, ayo. Yang tadi malam belajar pasti bisa. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang apa? Ya, benar sekali Mas Hamim, membahas tentang pengertian lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial sendiri apa? Ada yang tahu? Ayo. Pengertian lembaga sosial itu sendiri adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara pemenuhan kebutuhan manusia dalam menjalani
kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Jadi lembaga sosial itu sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab lembaga sosial sebagai alat pengatur saat dengan masyarakat lainnya. Lembaga sosial juga termasuk muncul akibat interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Sebab interaksi sosial, lembaga sosial tidak akan terbentuk apabila tidak ada interaksi sesama manusia atau masyarakat. Lembaga sosial juga berfungsi sebagai nahkoda atau pengatur dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dan jenis lembaga sosial. Siapa yang tahu jenis dan fungsi lembaga sosial itu apa saja? Ayo dibaca bukunya. Ayo, siapa yang tahu? Apa? Mas Afif? Apa? Oh, masih belum benar, masih belum tepat. Ayo, siapa lagi? Ayo baca bukunya. Di buku ada. Apa Mas Afif? Mas Zaki? Ya, benar sekali. Lembaga sosial ada berapa? Ada jenis lembaga sosial ada 3. Lembaga sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu memberikan pedoman bagi anggota-anggota masyarakat. Jadi fungsi lembaga sosial sebagai pedoman bagi anggota-anggota masyarakat di sekitar. Yang kedua, apa yang kedua? Ayo. Yang kedua adalah menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Jadi dalam menjaga keutuhan masyarakat itu perlu lembaga sosial karena sangat penting. Yang selanjutnya, poin ketiga yang terakhir, ayo. Ya, benar sekali, mengadakan sistem pengontrolan sosial. Jadi fungsi lembaga sosial ada 3. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Nah, dibaca. Ayo, jangan tidurin belakang. Tentang jenis-jenis lembaga sosial. Jenis-jenis lembaga sosial ada berapa? Ayo. Ada 5. Yang pertama yaitu lembaga keluarga. Yang kedua apa? Iya, benar sekali Pak, ini lembaga agama. Yang ketiga lembaga ekonomi. Yang keempat lembaga pendidikan. Yang terakhir apa?
Ayo Mas Rosid jangan tidur. Ya benar sekali, lembaga politik. Ya, jenis-jenis lembaga sosial terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Yang pertama, lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, seperti keluarga kita masing-masing. Di sini keluarga masih lengkap ya, alhamdulillah masih lengkap, selagi masih lengkap. Terus saya bersyukur dan berpatulah kepada kedua orang tua, bertakwa kepada kedua orang tua selama itu masih ada. Jadi jangan sia-siakan kedua orang tua. Nah, contoh lembaga sosial, lembaga keluarga. Di dalam contohnya yaitu dalam lingkup, tak perlu jauh-jauh ya, di dalam keluarga kita sendiri. Ayah merupakan pemimpin atau kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Ayah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya anak, dan ibu merupakan sebagai pendamping kepala keluarga dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Keluarga ialah tempat sosialisasi awal bagi anak. Jadi di dalam lembaga sosial keluarga, contohnya dalam keluarga kita masing-masing terdiri dari 3. Terdiri yang pertama, ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai pendamping kepala keluarga, dan anak sebagai yang dididik. Dan keluarga merupakan awal pendidikan bagi anak. Jadi keluarga sangatlah penting bagi pendidikan anak. Selanjutnya yang kedua adalah lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Dalam lembaga agama, adapun fungsi lembaga agama. Lembaga agama fungsinya apa? Ayo Mbak ini, Mas Aziz, masih sakit ya, saya lupa. Ya, Mas Zaki apa? Ya, tepat sekali, sebagai pedoman hidup bagi apa? Manusia, dan tuntutan prinsip yang benar dan salah, dan yang terakhir sebagai pedoman keyakinan manusia dan juga sebagai sumber
kebenaran. Contohnya lembaga sosial. Contohnya lembaga agama. Lembaga agama di Indonesia terdiri yang sebelumnya dalam negara Indonesia ini ada berapa agama? Ayo siapa yang tahu? Ayo, ada berapa agama? Masa ada yang tahu? Ya betul sekali Mas Amin, ada 5 agama. Yang pertama apa? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan yang terakhir apa? Konghucu. Ya benar sekali. Jadi contoh lembaga agama yang ada di Indonesia yang terdiri 5 agama, yaitu yang pertama Islam. Islam lembaga agama yaitu MUI. Siapa yang tahu ya MUI? Apa? Majelis Ulama Indonesia. Benar sekali. Jadi di negara Indonesia lembaga agama Islam yaitu MUI atau lembaga Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua agama Kristen. Siapa yang tahu? Ya pasti belum tahu sebenarnya karena di sini semuanya agama Islam. Tapi sekiranya kita juga harus tahu lah lembaga agama yang ada di lembaga agama selain lembaga agama Islam. Salah satunya itu contohnya agama Kristen. Agama Kristen contoh lembaga agamanya yaitu Persekutuan Gereja Indonesia atau disingkat dengan PGI. Persekutuan Gereja Indonesia. Dan selanjutnya agama apa? Katolik. Agama Katolik di Indonesia lembaga agamanya yaitu sering disebut dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau disingkat dengan KWI. Konferensi Wali Gereja Indonesia. Iya benar sekali. Selanjutnya yang terakhir adalah agama Hindu. Agama Hindu ini lembaga agama yang ada di Indonesia yaitu lembaga apa? Penasaran lah masa enggak? Ya, yang lembaga agama Hindu di Indonesia adalah sering disebut dengan PHDI, singkatan kepanjangan dari apa? Perisada Hindu Dharma Indonesia. Jadi lembaga agama di Indonesia ada beberapa macam yang berdiri sesuai dengan penganut di agama di Indonesia. Sebab agama di negara Indonesia tidak hanya satu agama saja, melainkan beberapa agama yang saling bekerja sama, saling berdampingan. Sebab di Indonesia memiliki kesatuan, yaitu ketuanya yang Maha Esa. Jadi setiap warga Indonesia berhak atau terserah memiliki agama yang berbeda, memeluk agama sesuai keyakinannya. Jadi tidak hanya satu agama saja. Dan di Indonesia merupakan kebanyakan
hampir berapa persen, banyak itu semuanya beragama Islam, seperti agama kita saat ini, agama kita ada. Semua yang ada di kelas ini yaitu agama Islam. Tapi agama lain tetap saling menghormati dan juga kita sama menghormati dengan sesama pemeluk agama, walaupun dan juga beda agama. Dan selanjutnya yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi lembaga ekonomi ini sangat penting dalam perputaran uang ataupun ekonomi yang ada di masyarakat. Dan sebagai pengatur lembaga ekonomi yang ada di Indonesia. Contoh lembaga ekonomi yang ada di Indonesia yaitu yang pertama, sebelumnya ada yang tahu ada berapa lembaga ekonomi di Indonesia? Berapa? Kedengaran? Yang keras Mas Amin. Berapa? Ya, benar sekali, 3. Yang pertama apa? BUMN, kepanjangannya yaitu apa? Ya, Badan Usaha Milik Negara, disingkat dengan BUMN. BUMN merupakan salah satu contoh lembaga ekonomi yang milik negara. Jadi lembaga ekonomi, lembaga BUMN ini dikelola langsung oleh negara. Jadi BUMN ini adalah lembaga ekonomi yang paling tinggi dari lembaga lainnya. Dan selanjutnya apa? Yang nomor 2, saya yang tahu apa? Iya, benar sekali, BUMS, kepanjangannya yaitu Badan Usaha Milik Swasta. BUMN atau Badan Usaha Milik Swasta contoh lembaga ekonomi yang merupakan milik swasta atau pemilik masyarakat, tokoh masyarakat atau pendirinya. Jadi tidak yang mengatur bukan langsung negara tapi masyarakatnya. Jadi BUMS ini di bawahnya BUMN. Yang pertama BUMN, yang kedua BUMS. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu apa? Yang ada di kantin. Apa yang ada di masyarakat, yang jual-jualan yang kecil-kecil, ayo, masa nggak tahu? Iya, benar sekali, Mas Rosid baru tidur langsung menjawab dengan benar. Ya benar, saya koperasi. Nggak tahu itu jawabannya maksud dari mana? Ya, Bang Dono langsung jawab, Pak, hebat sekali. Ya benar, saya koperasi. Lembaga ekonomi yang terdekat adalah koperasi. Contohnya yang kecil adalah koperasi sekolah, atau yang agak tinggi, maksudnya agak besar tapi nggak besar ya, seperti grosir gitu ya, jualan pemiliknya itu masyarakat yang tidak memiliki pangkat ya. Jadi lembaga ekonomi di Indonesia ada 3 macam, yaitu apa yang pertama? Apa? Yuk, masa lupa? Ya, benar sekali. Yang pertama adalah BUMN. Yang kedua BUMS. Yang ketiga koperasi. Jadi
Yang memiliki pangkat paling tinggi adalah BUMN, lalu BUMS, dan yang paling bawah atau yang paling dekat dengan masyarakat yaitu BUMN, koperasi ya. Jadi lembaga ekonomi memiliki 3 cabang, itu BUMN, BUMS, koperasi. Dan selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan, siapa yang tahu lembaga pendidikan itu apa saja ya? Ayo, siapa yang tahu? Lembaga pendidikan adalah lembaga yang terdiri dalam lembaga yang mengatur pendidikan yang ada di Indonesia atau sebagai pengajar atau memberi ilmu kepada masyarakat Indonesia. Contohnya lembaga pendidikan yaitu seperti di kalangan mulai dari bawah ya, mulai dari bawah lembaga pendidikan contohnya yaitu PAUD atau ya PAUD yang pertama, PAUD ya. Masa nggak ada yang PAUD sini? Oh ada, Mas Fauzan nggak PAUD ya, langsung TK ya. Boleh saja. Yang pertama itu PAUD TK atau taman kanak-kanak. Lalu yang keempat yang kita belum, yang ketiga yaitu PAUD TK, lalu SD atau MI tepat sekali, atau anak-anak sebelum selanjutnya yang keempat adalah SMP pada saat ini yaitu SMP. Sebelumnya kan anak-anak pasti mengulangi 3 ini ya, walaupun yang tidak pasti itu PAUD itu enggak semua ya, masuk bapak dulu enggak PAUD lah, langsung TK karena enggak suka. Jadi PAUD, TK, taman kanak-kanak, sekolah dasar atau SDMI, terus setelah SDMI, sekolah menengah pertama SMP, MTS, ya kalau saat ini kita MTS ya. Dan itu ada apa? Madrasah Tsanawiyah. Yang kelima yaitu setelah SMP sekolah menengah akhir atau SMA atau juga madrasah aliyah atau MA. Di sini pasti setelah MTS lanjut ke SMA ya, SMA atau MA ya. Terus yang terakhir adalah sekolah perguruan tinggi atau universitas. Semoga yang di sini berkesempatan melanjutkan ke universitas atau sekolah tinggi ya. Semoga, walaupun ya semoga amin. Yang selanjutnya yaitu lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang menangani urusan politik di Indonesia. Contohnya yang mengatur hukum-hukum, yang mengatur tata-tata peraturan, itu lembaga politik. Jadi lembaga politik ini sangatlah penting dalam mengatur tata peraturan di Indonesia dan mengatur kerjasama dengan mengatur ya peraturan di Indonesia. Jadi lembaga politik contohnya yaitu MPR, DPR, DPD, dan MUI ya. Itu ada 4 atau 5.
masih ada, masa nggak bisa baca. Jadi di bawah masing-masing itu ada soalnya saya gagal lupa. Itu saya mati, jadi agak lupa. Jadi bukunya ada, maaf ya, maaf ada kekurangannya. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas tentang lembaga sosial, model lembaga sosial, dan fungsi lembaga sosial dan jenis-jenis lembaga sosial. Jenis lembaga sosial ada berapa? Ada 5. Benar sekali, ada 5. Jadi kesimpulannya, sebelum kesimpulannya ya, kita adakan murid-murid baca dahulu atau membaca dari apa yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau ada yang ditanyakan boleh bertanya, kalau nggak ada disimpan pertanyaannya untuk besok. Jadi sekarang membaca dulu ya. Ayo Mas Musik jangan tidur lagi, udah bangun tidur lagi. Ayo Mas Cari bangunin itu teman sebelahnya dibiarkan tidur, udah bangun. Pojok belakang juga, nyaman sekali itu buat tidur. Jadi jangan tidur, baca. Ayo. Enggak, apa ada pertanyaan? Udah paham semua ya? Yakin udah paham ya? Jadi kalau nggak ada pertanyaan, Bapak akan menyimpulkan pembahasan kali ini dengan pembahasan sebelumnya. Sangatlah bersangkutan. Jadi pembahasan sebelumnya apa? Ya, interaksi sosial. Jadi interaksi sosial dengan lembaga sosial itu sangatlah terikat, sebab lembaga sosial ada karena interaksi sosial adalah komunikasi antara masyarakat. Semakin banyak masyarakat akan butuh lembaga sosial yang mengatur masyarakat itu. Jadi semakin banyak, dan tidak hanya satu lembaga saja, karena banyak problematika yang ada di masyarakat. Semakin banyak masyarakat, semakin banyak problematika yang terjadi. Jadi interaksi sosial adalah awal mula terbentuknya lembaga sosial. Sangat berbahaya. Kesimpulannya itu. Jadi lembaga sosial adalah terbentuk sebab interaksi sosial. Jadi kesimpulan pada saat ini, lembaga sosial adalah terbentuk akibat interaksi sosial. Gimana? Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Ya, terima kasih kalau ada yang ditanyakan. Tidak membuat saya mumet. Cukup sekian. Sebelumnya kita akhiri dengan berdoa. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa dulu, masa langsung pulang. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina
haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya mujibas sa'ilin. Sebenarnya jangan lupa loh, materi pada kesempatan kali ini dipelajari di rumah. Nanti kalau ada yang ditanyakan di pertemuan berikutnya, jangan lupa. Dan dikerjakan PR pada halaman 25 tentang materi lembaga sosial. Dikerjakan, besok pertemuan berikutnya akan saya tagih ya, jangan lupa. Ayo Mas Maused tidur aja. Belum salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.